Borussia Mönchengladbach dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk menghentikan aktivitas penguatan tim di bursa transfer musim panas musim 2025-2026. Kami punya pemain yang bisa mengisi beberapa posisi berbeda. Itu adalah bagian dari fleksibilitas dan keseimbangan, ujar Virkus, media lokal Jerman. Ada pemain asal Amerika Serikat itu memang jarang absen karena cedera. Bek berusia 19 tahun itu sudah tampil sejak menit awal saat laga pembuka Bundesliga melawan HSV Hamburg dan performa cukup menjanjikan. Tetapi andai terjadi sesuatu, Gladbach harus bergantung penuh kepada Kevin Dix. Padahal rekam jejak kebugaran sang pemain 28 tahun itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Pada April lalu, ia sempat absen panjang akibat cedera paha saat masih berseragam Copenhagen, tulis media lokal Jerman tersebut. Di Gladbach sendiri, Dix sempat bermasalah dengan cedera ringan selama pramusim dan hanya bermain 45 menit di laga DFB Pokal melawan Atlas Delmenhorst. Virkus tetap yakin dengan strategi yang ada, namun publik menilai keputusan menghentikan transfer bisa menjadi langkah yang berbahaya. Sementara di lain itu, pekan kemarin Kevin Dix yang mencatatkan diri sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kasta teratas Liga Jerman Bundesliga. Kevin Dix mencatatkan debut di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach melawan Hamburg SV pada pekan pertama yang digelar di Stadion M Borussia Park Minggu 24 Agustus 2025 malam. Pemain keturunan Maluku itu masuk ke lapangan sebagai pemain mengganti pada menit ke-77. Kevin Dix menggantikan Fabio Giaraudia. Debut Kevin Dix di Bundesliga berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dengan menit bermainnya pada laga melawan Hamburg SV, Kevin Dix tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang mencatatkan sejarah tampil di Bundesliga Jerman. Selama di lapangan, Kevin Dix langsung tampil solid. Bek Indonesia itu punya statistik yang cukup mentereng dengan 15 sentuhan, 10 operan akurat, 2 kali menang duel di darat dan di udara, dan bikin sekali clearance tackle, serta hampir mencetak gol lewat sudut kepala namun masih sedikit melenceng di samping gawang. Laga sendiri tuntas tanpa gol. Mönchengladbach diredam Hamburg SV di kandang pada Spieltag pertama Liga Jerman 2025-2026. Pelatih Borussia Mönchengladbach Gerardo Seoane memberikan pujian kepada lini pertahanan timnya yang solid dalam pertandingan pembuka Bundesliga musim 2025-2026 melawan Hamburg SV di Stadion Borussia Park pada Minggu 24 Agustus 2025. Kami sangat berorientasi pada hasil, jadi kami tidak bisa sepenuhnya puas dengan hasil imbang 0-0. Namun, ada banyak hal positif. Kami bermain dengan disiplin tinggi dan mengendalikan sebagian besar permainan. Bahkan selama periode dominan kami tetap menjaga pertahanan dengan cukup rapat, menekan pemain lawan, dan sering merebut bola kembali melalui counter pressing, ujar pelatih Borussia Mönchengladbach pada laman resmi Borussia Mönchengladbach. Lawan yang begitu kompak, sulit kami untuk menemukan ruang di sepertiga akhir, dan kemudian memanfaatkan ruang tersebut dengan kualitas, presisi, dan pengaturan waktu yang dibutuhkan. Itulah kurangnya dari kami, lanjut Seoane. Dix sebelumnya membela FC Copenhagen. Ia meninggalkan klub dengan catatan 22 gol, 160 laga, dan memenangkan 5 gelar juara. Kevin Dix kemudian pindah ke Jerman untuk membela Borussia Mönchengladbach. Pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia sejak tahun lalu itu kontraknya 5 tahun oleh klub Bundesliga tersebut.
Sementara itu di tim nasional Indonesia, Cavendish menjadi bagian penting dari 3 poin yang didapat timnas Indonesia saat menjemput Bahrain. Cavendish sangat dominan di sisi kanan dan membuat 50,5% serangan skuad Garuda berasal dari area bermainnya. Hasil positif didapat timnas Indonesia saat menjamu Bahrain pada match J ke-8 grup J kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 26 Maret 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Pada duel itu, skuad Garuda menang 1-0 dari gol Oli Romeni. Oli Romeni dapat banyak pujian karena gol yang dicetak. Begitu juga Rizky Ridho yang tampil solid di lini belakang. Selain itu, ada Cavendish yang juga tampil impresif di pos wing di kanan. Cavendish tampil dominan pada duel lawan Bahrain. Dia seringkali memulai serangan bagi Indonesia. Kombinasinya dengan Marcelino Ferdinand berjalan bagus dan sangat merepotkan lini belakang Bahrain. Dikutip dari situs resmi AFC, 50,5% serangan tim nasional Indonesia berasal dari sisi kanan. Area itu unggul jauh dari sisi kiri 33,9% dan tengah 15,6%. Catatan statistik Cavendish juga jadi bukti bahwa dia sangat dominan. Pemain 28 tahun itu tercatat melakukan 54 kali sentuhan bola. Hanya Rizky Ridho 60 yang lebih banyak terlibat dalam sentuhan bola. Sebagai informasi, Rizky Ridho juga banyak beroperasi di sektor kanan dan sering membantu Cavendish saat menyerang. Apa yang ditampilkan Cavendish pada duel lawan Bahrain sangatlah spesial. Dia bekerja sangat keras bahkan sebelum diganti karena mengalami kram. Cavendish sempat ngotot untuk terus berada di atas lapangan. Cavendish seolah ingin membayar apa yang terjadi di Sydney ketika timnas Indonesia kalah dengan skor telak 1-5. Pada laga itu, Cavendish gagal mengeksekusi penalti untuk tim nasional Indonesia. Kegagalan penalti Cavendish jadi momen yang sangat krusial, sebab setelah momen kegagalan itu, pihak Australia bangkit dan mencetak 2 gol dalam waktu cepat. Sedangkan Indonesia seperti kehilangan fokus dan konsentrasi. Saya pergi jauh.